umat manusia. Ada pertanyaan untuk pemberdayaan sejati? Kalau tidak ada, kita masih punya waktu ya. Satu lagi lembar kasus tentang kepemimpinan. Silakan teman-teman diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ dengan teman satu tim, kemudian jawab secara singkat. Oke, silakan. Waktunya 5 menit ya. Halo, masih terdengar suara saya? Sungai Penuh masih ada? Ada. Bungo ada? Merangin? Ada, Bu. Tanjabar, Tanjabtim, Kota Jambi? Tanjabar ada, Bu. Ya, Muaro Jambi? Ada ya, masih ya? Oke, teman-teman, sudah ada yang selesai. Saya panggil acak ya, terkait dengan kepemimpinan kera dan manusia. Apa kesimpulannya? Syarifah Medina. Iya, Ibu. Apa hasil diskusinya, Mbak? Iya, jadi untuk memilih pemimpin bagi masyarakat kera ataupun di manusia itu harus memimpin pemimpin yang pandai mengayomi dan yang bisa mengayomi dan memberikan kemajuan pada masyarakatnya, Ibu. Kalau untuk yang masyarakat kera itu pastinya juga hampir sama dengan manusia yang bisa dan ditambah lagi bisa mengurangi perpecahan di antara kaum kera gitu. Sama atau beda? Hampir sama, cuman yang perlakuannya satu terhadap hewan, satu lagi terhadap manusia. Oke, Mbak. Makasih. Boga Arfiansah, coba hasil kesimpulannya apa? Sonia mewakili ya, Bu. Oh ya, silakan. Oke. Kalau untuk yang kera, itu pemimpin bagi kera itu karena kera tidak memiliki pemikiran seperti manusia, mungkin dia lebih melindungi anggotanya dengan cara berani untuk melawan hewan lainnya gitu, dan pemimpinnya juga dapat memberikan atau berani untuk mencari wilayah lain untuk bertahan hidup jika di wilayahnya kekurangan makanan gitu, Bu. Tapi kalau untuk yang kriteria pemimpin bagi masyarakat untuk manusia itu pemimpin yang adil, peduli dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya. Oke, mungkin satu lagi ya. Siapa yang belum kebagian ya? Tanjabtim nih kayaknya. Halo, Bu. Tanjabarat, Dodi. Jadi seperti ini, Bu. Jadi dari narasi yang hanya yang dapat disimpulkan itu, kalau masyarakat kera, jika kehilangan pemimpin, maka mereka akan berkumpul dan merebut kepemimpinan. Kan ada di situ itu sampaikan. Nah, jadi kalau masyarakat manusia itu, kalau kehilangan pemimpin, maka mereka akan bermusyawarah untuk menjadi pemimpin. Jadi kesimpulannya di sini, caranya di sini beda. Kesimpulannya, jikalau masyarakat kera itu mereka langsung membuktikan dirinya layak menjadi pemimpin, individu masing-masing membuktikan dirinya layak. Akulah misalnya gini, Bu, aku yang layak gitu. Nah, terus kalau untuk masyarakat manusia, mereka ke rekomendasi kelayakan kepemimpinan itu dari orang banyak gitu, Bu, yaitu musyawarah tadi. Jadi ada dua perbedaan. Kelayakan ya, rekomendasi kelayakan pemimpin dari orang banyak gitu, Bu. Oke. Terima kasih ya. Saya kira cukup mewakil dari hasil diskusi teman-teman. Kesimpulannya dari diskusi diskusi kepemimpinan kera adalah berani melawan hewan lainnya menggunakan otot ya, berani mencari wilayah lain. Jika kehilangan pemimpin, dia merebut dan membuktikan bahwa dirinya layak jadi pemimpin. Beda dengan manusia, adil, peduli, bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya, dan rekomendasi bahwa dirinya layak jadi pemimpin adalah orang lain yang menyatakan hal itu, bukan dirinya sendiri. Beda dengan kera gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman hasil diskusinya. Ini ada sedikit yang ingin saya tampilkan. Ini adalah perbedaan kepemimpinan antara kera dengan manusia, binatang ya.
dari sisi kriteria bahwa untuk binatang atau kera tadi, penekanan pada kemampuan fisik dan mental, betul seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi dari hasil diskusinya. Pokok berani merebut itu kan kemampuan fisik ya, kemudian menonjolkan diri, oh aku layak jadi pemimpin, itu kan menunjukkan kemampuan fisiknya sebenarnya. Oke, beda dengan manusia. Penekanan pada kemampuan bertindak sesuai dengan moral dan pengabdian dalam arti yang luas. Kemudian dari sisi cara mendapatkan pemimpin, untuk binatang atau kera tadi, itu dengan adu kekuatan dan kepandaian. Beda dengan manusia. Manusia justru dengan adu perbuatan yang baik, yang tulus, kebajikan, dan kearifan. Kemudian dari cara memimpinnya. Kalau untuk binatang atau kera, itu memimpin dengan cara otoriter, orientasi kepada kepentingan diri sendiri, mempertahankan kekuatannya dengan membuat yang lain tidak berkembang, burung mendapat sisa-sisa, dan tetap tergantung, melindungi kumpulannya dengan kekuatan fisik dan mentalnya. Itu pola-pola cara kepemimpinan di kasus kera tadi, binatang ya. Kemudian beda dengan cara kepemimpinan manusia, mendengarkan, orientasi kepentingan masyarakat, melayani, mengembangkan, atau mendorong kemajuan bagi masyarakat yang dipimpinnya, dan memberi perlindungan kepada yang lemah. Kemudian berikutnya, sikap terhadap bibit unggul. Jika kera atau binatang itu justru dibunuh atau dimusnahkan untuk mempertahankan kedudukan, bukan kemajuan masyarakatnya. Jadi dianggap sebagai saingan atau rival. Beda dengan manusia, sikap terhadap bibit unggul justru dipelihara dan dipersiapkan menjadi penggantinya agar bermanfaat bagi kemajuan masyarakatnya. Jadi ada proses regenerasi. Itu ya. Kalau binatang itu terhadap bibit unggul itu dianggap sebagai saingan atau rival, kalau manusia itu justru disiapkan untuk regenerasi. Kemudian sikap masyarakat yang dipimpinnya, kalau untuk binatang itu takut dan melayani pemimpin mereka. Jadi yang ada itu ketakutan dan siap melayani. Beda dengan sikap masyarakat yang dipimpin dalam kepemimpinan manusia. Mencintai, garis miring, atau segan gitu ya. Mencintai, menyegani, menghormati, merdeka, terinspirasi mengikuti tauladannya, tetapi secara kritis melakukan koreksi bila dibutuhkan. Jadi segan beda dengan takut ya teman-teman ya. Segan itu tetap hormat, tetap bisa memberikan pendapat, tetap bisa memberikan koreksi secara baik, inspiratif dan sebagainya. Oke teman-teman, itu untuk materi kepemimpinan. Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau kita diskusikan terkait materi kepemimpinan? Kalau nggak ada, sekarang saya ingin bertanya, satu pertanyaan saja. Kira-kira apa hubungannya kepemimpinan dengan kerja teman-teman, pendampingan teman-teman di masyarakat? Kira-kira apa hubungannya? Siapa yang bisa menyampaikan pendapat? Maka saya panggil aja Mbak Siti Hadijah. Kira-kira apa Mbak? Kira-kira? Kalau kita sebagai pendamping masyarakat itu harus memiliki jiwa kepemimpinan, di mana kita sebagai pendamping kan yang mengarahkan masyarakat. Terus jadi kalau kita tidak memiliki jiwa kepemimpinan, maka kita yang diarahkan masyarakat. Ya, oke, makasih Mbak Siti. Ya betul, jadi seperti yang disampaikan Mbak Siti. Betul teman-teman fasilitator, senior fasilitator, korkot, askot, ini semuanya juga leader ya, pemimpin ya, bukan bos ya, bukan bos, tapi leader, pemimpin. Nah, yang didampingi teman-teman pun BKM itu adalah pemimpin.
pemimpin kolektif di wilayah masing-masing. Nah, itu jadi teman-teman konsep-konsep kepemimpinan itu harus dipahami. Nah, paham konsep-konsep kepemimpinan itulah nanti teman-teman mudah memfasilitasi. Di samping teman-teman sendiri yang harus yang memang merupakan leader ya di timnya masing-masing, teman-teman juga mendampingi para pemimpin kolektif dalam hal ini BKM, LKM. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pemberdayaan sejati dan kepemimpinan. Jika ada hal-hal yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan sementara ke Mbak Sus, walaupun nanti kembali ke saya lagi. Ya, oke, terima kasih Mbak Un yang sudah menyampaikan materi pemberdayaan sejati dan kepemimpinan. Semoga ini juga nanti menjadi dasar ataupun bekal bagi kita dalam pendampingan di masyarakat. Jangan sampai nanti kata Mbak Un ya, kita adalah leadernya gitu kan. Betul kata Mbak tadi, bukan kita, maksudnya adalah kita yang jadi diatur oleh masyarakat gitu. Kita tidak ada mengatur siapapun di sini. Kita hanya mempertemukan apa yang menjadi keinginan program dan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Nah, yang itu yang kita kawal bersama. Oke. Terima kasih sekali lagi Mbak Un yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang kita dampingi di masyarakat kita dari mereka yang tidak berdaya menjadi berdaya, mandiri, dan insya Allah itu yang belum kita catatkan yaitu menjadi madani. Oke.